Meski tujuannya sangat ambisius, Jie Fan sudah mulai mempersiapkan langkah pertama. Setelah pesanan, saya melihat apa yang dipikirkan Fan Fan. Dengan dingin berteriak, juga, jika pesanan turun, siapa yang dapat membunuh Qin Yichen dan memenangkan resep obat majemuk dan hadiahi harta yang setara. Bahkan jika tidak ada majemuk dan harta itu akan menjadi orang yang memotong level pertama boneka ini. Begitu kata-kata itu keluar, bahkan Xuan Lao pun bergidik. Omong-omong, kekayaan bersih Qin Yichen saat ini, tidak ada orang yang tidak cemburu. Kotak pedang Qin Yang, dan roh abadi tingkat 4. Intinya, Yang Mulia juga bisa menikmati harta yang sama. Chip yang bermanfaat ini telah melampaui semua orang di kuil Zanjinrong dan Wushuang. Untuk sementara waktu, banyak pembangkit tenaga listrik suku Jie dapat digambarkan sebagai detak jantung. Dan di balik hadiah yang tinggi ini, tidak sulit untuk melihat Jie Fan membenci Qin Yichen. Karena Jie Fan sekarang merasa bahwa bocah itu tidak hanya terpaku di matanya, itu hanyalah bintang bencana bagi suku Jie-nya. Selama anak itu muncul, komunitasnya pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat yang sama, setelah periode kegembiraan di aula besar kota surgawi habis, suasana hati Zanjinrong dan yang lainnya hanya dimoderasi, dan kesuraman yang ada di hati saya akhirnya menghilang. Dan hal-hal yang harus dihadapi tetap dihadapi. Zhan Wuyuan berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang terkasih, meskipun saya memiliki aliansi antara alam tenggara dan alam kedua sekarang, alam tidak akan pernah berhenti di situ. Begitu kata ini keluar, semua orang tampak pucat. Memang, untuk benua domain bintang lainnya, ketika kedua sisi perang seimbang, sulit bagi siapapun untuk memakan siapapun, dan mereka dapat memilih untuk bernegosiasi atau berurusan satu sama lain. Tapi mereka berbeda. Tidak ada kedamaian antara mereka dan klan. Setidaknya, orang Korea Utara tidak akan melakukannya. Lagi pula, darah dari banyak warga itu tidak bisa mengalir dengan sia-sia. Wu Zanyuan berkata, para gangster mungkin takut, tetapi Kaisar menebak bahwa Ji Fangfan akan menuding kita di dunia utara. Alasan kehadiran pembangkit tenaga listrik sangat jelas, karena dunia utara adalah keberadaan yang paling dibenci di mata masyarakat. Selama mereka diselesaikan, dunia perang timur secara alami akan mati, dan dunia perang selatan akan kesepian. Jadi, kemungkinan besar Jizu akan mengirim pasukan dan mengirim invasi besar-besaran. Pertarungan ini tidak lagi menjadi dasar cobaan kedua belah pihak, tetapi ranah-ranah benar-benar akan membunuh ranah Korea Utara. Dan sekali lagi, pertempuran ini akan menjadi titik balik bagi dunia Korea Utara. Jika menang, tidak peduli dari momentum atau kekuatannya, itu dapat membuktikan bahwa aliansi tiga alam mungkin tidak dapat menggulingkan penguasa benua. Oleh karena itu, pertempuran ini pasti akan melakukan yang terbaik. Baru-baru ini, Kaisar akan meminta bala bantuan dari dua sekutu tenggara, dan para jenderal harus melindungi kekuatan dan menyimpan energi untuk melindungi wilayah kita. Zanjinrong pertama kali keluar dan berkata, lindungi wilayahku. Kamu tidak boleh membiarkan para gangster mengambil langkah lain. Beijing Hongyu juga harus merebut kembali. Hanya ada lebih banyak, tidak kurang. Melihat Zhan Wuyuan di matanya, dia sangat lega. Banyak sekali harimau yang rela menemaninya sampai mati. Oleh karena itu, kecantikan yang dia inginkan, Jiang San, dia juga akan bersaing. Mulai besok, Kaisar akan melepaskan sumber daya satu demi satu. Lei Lao, Anda terus mengawasi tren pencuri klan dan melaporkannya setiap saat. Kerumunan di aula besar berangsur-angsur menghilang, tetapi Qin Yichen tetap tinggal, karena pertempuran tanpa akhir memberinya pandangan. Qin Yichen telah pergi begitu lama, dan ada juga keraguan. Setelah beberapa saat, semua yang bisa tinggal di aula adalah pilar mutlak dunia utara. Qin Yichen kemudian bertanya, Yang Mulia, berapa lama Anda berharap invasi komunitas akan datang? Zhan Wuyuan merenung sejenak, tidak akan terlalu lambat, tetapi tidak akan pernah terlalu cepat. Saat ini, klan tidak akan terlibat dalam penggerebekan dan sejenisnya, tetapi akan memilih untuk menghancurkan dengan pasukan dan langsung masuk. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Memang, sampai saat ini, beberapa plot dan intrik licik tidak lagi berguna. Kalau begitu kita dan klan pencuri, jika ingin bertarung satu sama lain, hasil yang paling berpengaruh adalah kekuatan murni secara keseluruhan. Tidak ada yang namanya pertempuran, jika dua komunitas tenggara mau membantu, setidaknya, kita tidak akan kalah. Qin Yichen sedikit lega. Bagaimana bernegosiasi dengan lingkaran dua tenggara bukanlah masalah, dan dia tidak bisa membantu. Saat ini, saya melihat Zhan Wuyuan lagi. Yichen, apa rencanamu untuk periode sebelum perang? Omong-omong, mobilisasi sebelum perang tidak bisa dihindari, tetapi sekarang dunia Korea Utara menghadapi masalah yang memalukan. Yaitu, sulit untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dalam waktu singkat. Alasannya sangat sederhana, karena mereka yang bisa menerobos sudah menerobos sebelum tanduk perang ditiup. Bahkan jika mereka berkonsentrasi pada retret selama periode waktu ini, mereka hampir tidak dapat meningkat.
Tentu saja, Zhang Wuyuan tidak menghemat sumber daya kali ini. Atau dia tidak pernah menghemat sumber daya. Karena dia tahu selama dia bisa menang, maka apa yang dia berikan sekarang akan berlipat ganda di masa depan. Namun, sulit bagi orang lain untuk membuat peningkatan besar dalam waktu singkat. Tetapi Qin Yichen berbeda. Bahkan Qin Yichen merasa waktu hampir habis. Karena apakah itu martial Dao atau alchemy Dao, dia memiliki segalanya 10.000, hanya berutang Dongfeng. Namun, Qin Yichen merasa bahwa, alih-alih menerobos lagi, tampaknya pengembangan Sundan komposit lebih bermanfaat bagi seluruh perang Korea Utara. Tentu saja, Qin Yichen berharap keduanya akan menjaga keduanya, dan akan bekerja untuk itu. Tetapi Sundan Majemuk lebih penting sekarang. Setelah memikirkannya, Qin Yichen berkata, dengan bimbingan guru abadi Kaisar, Junior bermaksud menggunakan waktu ini untuk mengabdikan dirinya pada penelitian dan pengembangan Sundan komposit. Kata-kata itu keluar, tetapi tiba-tiba melihat Zhang Jinrong dan yang lainnya terkejut. Yichen, siapa yang kamu katakan untuk mengarahkanmu? Tuan Kekaisaran Huangfu? Siapa itu? Apakah itu Master Sekte Abadi Yuan Surgawi di belakang keluarga Ni, Alchemy Dao? Yichen, kamu bisa mendapatkan bimbingan Alchemy Dao. Meskipun setelah melawan Jinrong kembali ke akal sehatnya, saya juga menduga bahwa Qin Yichen pergi ke dunia perang timur, tetapi tidak menyangka akan pergi ke benua asal surgawi. Pergi saja ke benua asal surgawi. Anda masih bisa mendapatkan bimbingan dari Master Dao Alkimia. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan keluarga Ni. Bahkan status Alchemy Dao, bahkan jika Ni Family ingin berkunjung, tidak selalu mungkin untuk mencapainya. Melihat mata iri semua orang, Luli menghela nafas di sampingnya, berpikir bahwa kamu masih tahu terlalu sedikit. Kakak Qin tidak hanya mendapatkan bimbingan dari Master Abadi Alchemy Dao, yang lain telah menjual kristal peri. Kamar dagang adalah nama rumah tangga di benua asal surgawi hanya dalam beberapa hari. Hanya dapat dikatakan bahwa serigala memakan daging sejauh 1000 mil, dan Qianlong berada di alam liar, sulit untuk menyembunyikan tandanya. Zhang Wuyuan juga menantikan ini. Bahkan dia menantikan saat senyawa Seng Dan keluar, dan Seng Dan dunia benar-benar dikalahkan, dan banyak prajuritnya di dunia timur, seperti harimau yang menumbuhkan sayap hari itu. Yichen, Kaisar mendukungmu sepenuhnya, dan obat suci dalam inventaris dunia perang utara juga digunakan sepenuhnya olehmu.